Bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya tadi dilutik sama panitia. Saya bukan hoax. Setengah 11 tadi. Siap, saya malah senang banget yang kayak gini. Ya, karena tadi sudah lumayan banyak kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana Muhammadiyah dengan diawali kalimat tak kenal maka tak sayang. Sekarang sudah kenal, mudah-mudahan sayang dengan Muhammadiyah. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini saya cuma ingin menambahkan saja. Karena tadi paketnya sudah paket lengkap tadi Pak Haji Tohar. Saya juga bingung, yang mau saya sampaikan kok sudah semua. Saya jadi malah bingung mau menyampaikan apa. Akhirnya karena ada tulisan membumikan Islam untuk kersana yang unggul dan berkemajuan, ya saya temanya ini saja menambahkan. Jadi kalau menginginkan ya kecamatan atau cabang kersana unggul dan berkemajuan, ini menjadi syurutnya, menjadi syaratnya bumikan Islam dulu. Tidak akan sampai kepada istilah unggul dan berkemajuan kalau Islamnya belum dibumikan di hati panjenengan semua. Nggak akan bisa. Ini modal. Jadi kalimat unggul dan berkemajuan sebenarnya bukan jargon sekarang, tapi seolah-olah kita tahunya ini jargon yang sekarang. Ya, karena ini kan jargon semenjak muktamar yang dulu berkemajuan, sekarang tambah unggul berkemajuan. Ini sebenarnya semenjak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggunakan kalimat berkemajuan itu sejak awal berdiri sudah menggunakan kalimat ini. Nah, ini juga mengenal kembali. Jadi jangan sampai seolah-olah bahwa unggul berkemajuan itu kalimat sekarang, itu kalimat dulu. Karena apa yang tertulis di dalam nih catatan yang dibuat oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kersana yang mengutip dari Profesor Dr. Haji Dailami ini, diawali dengan kalimat lima data akhbaral muslimin, kan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, kenapa kok kemudian muslim itu senantiasa menjadi terbelakang, sementara orang-orang yang selain kita itu justru taqaddam, itu lebih maju. Nah, ini tantangan bagi umat Islam saat itu sampai dengan saat sekarang. Maka kalimat berkemajuan terus digelorakan. Maka yang namanya kemajuan itu tidak akan muncul secara tiba-tiba dari langit, itu tidak ada. Maka kita awali dengan satu peringatan Allah bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, termasuk kita kaum muslim. Siapapun muslimnya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau Dewan Dakwah, mau apapun namanya, ya, itu tidak akan bisa merubah Islam ini tanpa kemudian merubah dari dalam diri sendiri. Artinya berarti apa? Butuh sebuah pergerakan. Ya, makanya kan Muhammadiyah itu kan disebut pergerakan, karena kalau tidak bergerak bukan Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah kok pasif, jangan di Muhammadiyah. Jadi kalau sudah siap menjadi Muhammadiyah, sudah siap menjadi Aisyah, siap bergerak dalam segala hal, dalam posisi apapun, itu harus siap bergerak. Tidak boleh tidak, yang mau pimpinan yang kemudian jadi bawahan, kalau sudah berlabel Muhammadiyah Aisyah dan ortomnya, maka siap bergerak. Untuk apa? Sebuah perubahan, melangkah suatu kemajuan yang lebih unggul daripada yang lain. Maka kita kembali, syaratnya bumikan Islam terlebih dahulu. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah Kersana kalau ingin unggul dan berkemajuan. 1, yang harus pertama kali dilakukan itu adalah bagaimana mengintensifkan kualitas
maupun kuantitas gerakan keagamaan di kehidupan masyarakat. Karena kita tidak memungkiri bahwa nyata-nyata Islam menjadi agama yang terbesar di Indonesia itu adalah karena pendekatan yang baik, melewati budaya, ya, melewati adat yang ada di sekitarnya, tanpa kemudian harus melanggar aturan Islam yang sebenarnya. Tapi pendekatan budaya yang damai, yang tentram, yang tanpa kemudian mengintimidasi, inilah yang menjadikan Islam itu menjadi mayoritas di negeri kita. Jadi model pendekatan ini menjadi role model bagi Muhammadiyah jika ingin membumikan Islam. Jadi pendekatannya harus baik, dakwahnya harus secara baik. Ya, Allah saja ketika mengharamkan yang namanya khamr, alon-alon, tidak ayatnya langsung turun kemudian haram, enggak. Dikenalkan dulu apa itu sebenarnya haram, diberitahukan apa itu yang namanya minuman keras itu seperti apa. Dilihat dari sisi manfaatnya, dilihat dari sisi madharatnya, diterangkan dulu. Setelah paham, turun ayat berikutnya baru mengatakan bahwa khamr itu adalah haram. Artinya apa? Ada pendekatan, ada cara-cara yang baik ketika berdakwah. Yang kadang-kala kita ini sering pendekatan yang sebenarnya dakwah yang harusnya kita mengharap akan banyak orang yang datang untuk mengikuti dakwah kita, tapi ternyata malah semakin menjauh. Itu karena tidak melalui pendekatan yang baik. Seolah-olah Islam itu kerasnya luar biasa, seolah-olah Islam itu saklek, seolah-olah Islam itu kemudian kejam dalam hal persoalan yang lain misalkan. Tapi sebenarnya tidak, kalau kita kemudian mau berdakwah dengan cara kultur dan budaya, sekali lagi tanpa harus kemudian melanggar aturan syariat yang sebenarnya. Muhammadiyah bukan anti budaya, Muhammadiyah tidak anti kultur, tapi budaya dan kultur itu bisa berjalan bebarengan selama tidak melanggar aturan syariat Islam itu sendiri. Artinya membumikan Islamnya tetap ada, jangan menghilangkan keislamannya. Ini yang salah. Ketika kemudian Islam yang harusnya dibumikan malah kemudian kalah dengan adat, kalah dengan budaya. Ini salah kaprah. Karena apa? Yang menjamin kita surga itu besok itu adalah karena keislaman kita, bukan karena budaya, bukan karena kultur. Tapi budaya dan kultur ini menjadi ziyadahnya ketika betul-betul kita terapkan secara Islami. Apalagi dengan isu-isu miring tentang keberadaan Islam yang kadangkala seolah-olah menjadi sesuatu yang membahayakan. Isu radikalisme, isu adanya perpecahan politik identitas, padahal lagi panyalon identitasnya tinggu kabeh. Sing ora pecinan, sing ora tau makat kaji, dadak kabeh identitasnya dikeluarkan. Tapi ngomong-ngomong kadangkala seolah-olah ketika orang Islam berpolitik, ini politik identitas. Ini kan memang akhirnya dimakan oleh mereka para orang-orang yang punya kepentingan. Ya, orang Islam harus punya identitas Islamnya. Kita nggak bisa kemudian sebagai orang Islam kok identitasnya tidak Islam. Kenapa kemudian Islam itu misalnya nih, ya, dari dulu Rasulullah itu sudah menekankan kita orang Islam itu harus beda dengan yang lain. Ada identitasnya sendiri, ya, ada identitasnya sendiri. Kenapa kemudian kita misalnya diperintahkan untuk yang tumbuh jenggotnya itu karena ada sunnahnya dan itu perintah. Tapi jangan kemudian seolah-olah kalau yang berjenggot itu apa ya? Itu kan akhirnya justru menyalahkan kan? Nah, ini persoalan-persoalan karena cara memandang Islam itu belum utuh.
Ya, cara memandang Islamnya belum utuh. Jadi seolah-olah bahwa adanya Islam ini merugikan bagi semuanya, khususnya adalah di negeri kita. Jadi seolah-olah bahkan sampai ada mengatakan ini agama jangan dibawa-bawa. Kalau sudah urusan politik, yang politik, agama jangan dibawa-bawa. Ini kan kalimat rusak sebenarnya. Kan banyak ya yang sering pada ngomong seperti itu. Islam ya Islam, gak usah dibawa-bawa dalam persoalan politik. Padahal apa? Negeri kita itu negeri agama loh. Ya, sila yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Berarti negeri kita berdiri itu adalah karena ada fondasi agama. Loh, kok kenapa seolah-olah agama itu menjadi sesuatu yang mengerikan? Kenapa seolah-olah agama itu menjadi rusaknya negeri ini karena agama? Padahal sebenarnya yang merusak adalah mereka yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang merusak. Jadi yang harus diomong itu mereka yang tidak berketuhanan. Siapa? Komunis. Tapi komunis gak pernah dibahas, gak pernah dikatakan itu ngeri, gak pernah dikatakan bahwa itu adalah bahaya laten. Enggak. Kalau ada muncul komunis, wah itu biasa, itu kan anak-anak muda, itu kan begini begitu, bahasanya halus banget. Tapi giliran yang melakukan orang Islam mesti diteroris ini, radikalis ini, gegernya santero itu langsung grup gitu. Ini karena apa? Karena mereka nggak tahu sejarah Islam sebenarnya. Coba kemerdekaan kita siapa yang berjuang kalau bukan mereka para kiai? Kalau bukan mereka para ustadz, kalau bukan mereka para habaib, mereka yang berjuang orang Islam. Jadi negeri ini diperjuangkan atas jihad orang-orang Islam mayoritas. Coba lihat sejarah tentang perang Sabil yang ada di Aceh. Siapa? Kalau bukan Imam Bonjol, kalau bukan Tengku Umar, siapa yang kemudian mengadakan peperangan melawan penjajah di Jawa kalau bukan Pangeran Diponegoro? Orang-orang kiai semua. Tapi kenapa kemudian ketika kemerdekaan itu diraih seolah-olah bahwa mereka-mereka yang beragama Islam itu yang ditakuti akan menghancurkan negara? Ini kan perlu duduk bersama ini. Ya, karena pemahaman terhadap Islam ini masih belum utuh, hanya baru sekedar kulitnya. Kenali Islam, kata Pak Yudho, insya Allah sayang dengan Islam. Bahasanya kan gitu. Nah, ini perlu makanya kita intensifkan pergerakan di bawah, melewati jamaah, dipahamkan tentang keislaman. Melewati apa? Pengajian yang ada di tingkat ranting maupun cabang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada pengajian berangkat, ya, jangan pengajian udah diumumkan kemana-mana, grup WA diumumkan, ya, di mana-mana diumumkan, tapi ternyata yang hadir cuma itu saja. Ya, itu bertanya lagi, saya Muhammadiyah apa bukan? Muhammadiyah itu harus ngaji. Ya, kata Kiai Dahlan, Kiai Arfahrudin itu mengatakan Muhammadiyah kok nggak ada pengajiannya, bubar saja. Itu bukan Muhammadiyah. Ciri khas Muhammadiyah harus ada pengajiannya. Ini melewati pergerakan akar rumput yang ada di bawah, penguatan yang ada di bawah, dibumikan keislaman di tingkat yang paling bawah. Karena yang namanya cabang itu nggak punya rakyat. Yang punya rakyat itu adalah di ranting. Yang namanya wilayah juga nggak punya rakyat, karena semua kembalinya kepada ranting. Pimpinan pusat nggak punya rakyat, yang punya rakyat itu ada di pimpinan ranting. Maka gelorakan yang namanya kajian, ya, sebagai ciri khas Muhammadiyah dalam rangka apa? Mendawamkan bahasanya, membumikan Islam biar paham bahwa yang namanya Islam ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Nomor 2, kalau ingin ibu kota Kersana unggul dan berkemajuan, ya, ibu kota sekarang mau di mana saja bisa. Siapa tahu suatu saat Kersana jadi ibu kota, amin. Ibu kota Pantura. Yang kedua yang harus dilalui agar Islam ini bisa berkemajuan dengan cara membangun dan meningkatkan kualitas pembinaan jamaah.
komunitas masyarakat yang ada di bawah. Jadi bukan cuma tapi terus ada peningkatan. Ya, ada kajian-kajian yang mencerahkan. Ya, adanya kesadaran kemajemukan bahwa Indonesia ini sejak awal itu kan memang telah memiliki Muhammadiyah yang satu-satunya organisasi umurnya paling panjang. Bahkan bukan cuma di Indonesia, kayaknya di dunia nih yang umurnya panjang. Sekarang sudah 108 apa ya? Apa 100 berapa umur? Ya, sudah melebihi 1 abad. Yang lahirannya hampir mirip, semuanya sudah tinggal masuk dalam catatan sejarah. Nggak ada ya yang masih sampai sekarang yang lahirnya bareng, mungkin agak begitu bedanya nggak jauh 1 tahun 2 tahun. Sekarang semuanya tinggal sejarah. Budi Utomo, Musyarikat Islam, semuanya sudah tidak ada. Kenapa kemudian Muhammadiyah kok masih? Kenapa umurnya kok panjang? Kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering disebut dengan Gus Dur, itu pernah menyampaikan begini, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umurnya dawat. Saudara kita Gus Dur menyampaikan seperti itu, Muhammadiyah itu organisasi yang diberkahi oleh Allah. Sesuatu yang berkah pasti langgeng. Dunia kalau berkah langgeng, umur kalau berkah langgeng, panjang. Sekalipun pendek namanya harum, seolah-olah hidup panjang terus. Karena apa? Diberkahi oleh Allah. Muhammadiyah ini sebutannya indah memang. Kiai kita menyampaikan Gus Dur itu Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah. Makanya awet. Ya, sesuatu mengandung keberkahan itu bukan kemudian asal muasal cuma Allah tiba-tiba memberikan keberkahan. Itu karena ada asbabnya, ada asbabul wurudnya. Kenapa kemudian Muhammadiyah ini diberkahi oleh Allah? Karena gerakan dakwahnya yang tadi disampaikan ya di pembukaan awal itu ada dalam surah Al-Imran ayat 110 yang kuntu khaira ummatin, 104 yang wattaqu. Lanjutannya nanti ada kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Nah, ini digelorakan di Muhammadiyah. Jadilah umat yang terbaik, yang senantiasa mengajak kepada kebajikan. Ya, ngajak semua orang untuk berbuat baik. Jadi kalau tadi Pak Jitual menyampaikan kenali Muhammadiyah biar tahu bahwa sebenarnya orang masuk Muhammadiyah itu biar masuk surga. Caranya begitu. Jadi masuk surga kan caranya banyak. Salah satunya adalah dengan bermuhammadiyah. Karena di Muhammadiyah nanti kita akan lebih ringan melakukan dakwah, lebih ringan melakukan ibadah dibandingkan dengan munfaridah, dengan nafsi-nafsi. Kita tidak akan pernah bisa kemudian misalnya nih mau berjuang di dunia pendidikan sendiri, nggak bisa. Sementara musuh Allah yang begitu luar biasa, musuh-musuh Islam itu sedikit, tapi mereka rencananya luar biasa, kompaknya luar biasa. Maka kejahatan yang secara terstruktural harus dibasmi dengan kebajikan yang terstruktural. Harus begitu. Makanya kita dijadikan umat yang terbaik agar bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, yang satu ini agaknya belum begitu. Makanya kita butuh tadi partner. Coba kalau seluruh macam bersatu, ini butuh partner yang bisa watan hauna 'anil munkar secara terang-terangan. FPI misalnya. Itu hauna 'anil munkarnya terang-terangan itu. Ya, itu bukan berarti kemudian mereka serampangan, enggak. Saya banyak teman-teman yang seperti itu. Ketika saya tanya benar nggak kalau beritanya main serampangan, enggak usah. Kita kasih dong yang namanya peringatan, kasih tahu, Bapak di sana ada tempat nih, ini tempat maksiat ini, tolonglah dibereskan, itu kan mengganggu, ya. Dan itu dilarang baik secara undang-undang negaranya maupun terlebih adalah dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Allah.
nggak digubris, surat 2 kali, nggak ada gerakan apa-apa, udah gerak sendiri saja, lama amat. Namanya kemungkaran dan secara hukum memang harus dibersihkan. Kita butuh keberanian orang-orang yang seperti itu, kan terkenal banget pegawaiannya mesti tanhauna 'anil munkar. Coba kalau semuanya bersama-sama, ada yang ta'muruna bil ma'ruf, ada yang tanhauna 'anil munkar, itu luar biasa. Atau minuna billah, umat yang terbaik itu yang beriman kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, itu lebih baik daripada mereka. Kalimat ini ditutup dengan minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman, tapi paling banyak adalah orang-orang fasik. Nah, saya pernah menyampaikan di sana kalimat bahwa wa qalilun min ibadiyasy syakur kalau dalam surah Sabar. Ini sama, Allah mengingatkan kepada kita minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Yang beriman itu sedikit, yang banyak itu mereka para pendosa. Jadi ternyata orang baik itu sedikit. Maka keresana dengan musyawarah sabar. Kayak orang tinggal sama jajar kayaknya. Iya, tapi jangan berkecil hati, karena yang sedikit itu belum tentu tidak baik, yang sedikit itu belum tentu tidak berkemajuan, karena memang sudah disebutkan oleh Allah bahwasanya mereka yang beriman dibandingkan yang fasik lebih banyak yang fasik. Mereka yang sikoh dan teguh istiqomah dalam perjuangan Islam itu lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak. Maka jangan berkecil hati kalau jadi Muhammadiyah seolah-olah minoritas, jadi Aisyah kok minoritas, kok kecil banget ya di sini, cari orang saja tidak ada. Ini aja bingung mesti, ini cari pengurus mesti bingung. Ya usah ini sih jadi pengurus cabang, terus 11 dia mesti keder Pak. Bener Pak Yai. Ya asli aslinya Muhammad yang paling popol-popol kopiokan bebas kalau buat teman. Kayaknya seperti itu. Itu asyabirhum bil amri itu. Kopiokan juga wasabirul saking legowonya. Kalau di Muhammadiyah anggar siapa sih jadi ketua sangkan bagus. Karena apa? Jadi ketua ke sanggane berat. Ya, waktune iya. Ya, kemudian apa duitnya iya. Wis sing nggo anake kuwi ning duite asli. Hari waktu ta kan duite kuwi anggar dadi pimpinan, orang ngomong tok. Ya anggar ngomong kengok tolong dibantu. Ya dhewe kayak kudu srok kayak kowe. Anggar ora srok liyane ora melu. Berarti dadi pimpinan kowe kaya kowe. Mulane nang Muhammadiyah anggar kok nduru pimpinan lah kasih gelem aja nyong lah sekolah aja ngene bae. Karena berat sanggane. Ya bedanya itu yang disampaikan Pak Cito, bedanya dengan yang lain. Wow, wis pokoknya. Ya, iya, sekedar organisasi agama saja kok sampai kemudian anak tim sukses itu surah bener sih. Ya, iya ini kan organisasi keagamaan Muhammadiyah NU itu nggak ada sebenarnya yang perlu kemudian harus punya syahwat untuk menjadi pimpinan, nggak ada, karena ya Allah beratnya bukan main. Para sahabat kalau diangkat jadi pemimpin aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai seperti itu. Beda dengan kita kalau jadi ketua, alhamdulillah jadi ketua. Ya berat sekali. Makanya di Muhammadiyah cari ketua itu susahnya bukan main. Tidak ketua apa saja, sampai kepala sekolah bingung. Kepala sekolah itu sungkan. Dan saya jadi direktur aja dijebak. Saya jadi direktur itu dijebak sama pimpinan cabang. Karena ngerti kongkon masa gelem beli jebak bebas sesuatu dijebak. Bijak mangan ngerti pan orang musyawarah apa-apa, ternyata musyawarah cari direktur, begitu cari direktur orang dari 9 itu udah voting aja. Mulainya bukan dari saya, mulainya dari yang lain ketua. Saya terakhir. Begitu sudah 8 orang setuju semua. Gimana Ustaz? Wah kita curang nih dari voting. Ini saya ternyata makan dijebak. Karena tahu nggak akan ada yang mau, berat sekali. Ini istimewanya di Muhammadiyah sampai tingkatan paling bawah itu nggak ada yang mau. Karena ini tadi. Ya, jadi kesadaran terhadap bahwa yang namanya bermuhammadiyah itu kadang-kala memang butuh nyali, apalagi dengan jumlah yang sedikit. Saya sering menyampaikan mudah-mudahan menjadi apa ya? Saya sering menjadi penenang. Udahlah, tahu nggak yang namanya kelapa itu yang diambil apanya sih? Yang diambil santannya.
santannya itu sedikit daripada ampasnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit itu adalah santannya. Nah, kualitasnya betal bahasa bumbung-bumbungi endah sampean ajang rumangsa cilik hati. Ya, ya, tapi nyatanya di mana-mana sekecil apapun Muhammadiyah. Bu, lurah, ini ketik melu-meluan kelalen Pak itu orang disebut Bu Lurah mau. Aslinya penyakit ternyata kelalen itu ya. Iya. Pokoknya begini, saya nggak tahu ya berdasarkan apa survei yang enggak sih sebenarnya. Cuman saya lihat di mana suatu desa tidak ada Muhammadiyahnya, kayunya desanya orang maju. Iki kudu muni apa Bu? Asli gini nggak boleh short asli. Kudu asli. Ya, jadi di mana suatu desa yang tidak ada Muhammadiyahnya, tak jamin desanya orang maju. Karena orang maju itu butuh pesaing. Iya, angger mung organisasi si Cipto neng kono Muhammadiyah. Ya santai Muhammadiyah. Tapi angger anak NU, anak Muhammadiyah mesti bersaing. Wah, neng kana kon di gedung, gawe gedung. Neng kana ngreha masjid apa? Aja kalah. Mesti kayaknya akhirnya apa? Mereka saling berfastabiqul khairat. Niatnya sudah jangan bersuudzon, husnudzon saja. Mesti luar biasa desanya. Pasti maju. Mana gawe TK? Ya, neng kanan apa guyuban, gawe paguyuban, tuku drampet aja kalah tuku, pasti itu mesti rame akhirnya. Mulane Bulurah tolong menjaga pura, dijaga baik-baik, bukan kok burung anak diadakan yang bisa Bulurah sing ngundang Muhammadiyah kudu dibentuk yang sebagai panitia ke desa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bulurah. Iya. Nah, bisa insya Allah nanti desanya Jagapura unggul berkemajuan. Kita terang-terangan ndak ngerti ya Pak nyorak boro Pak 10 menit maning. Pak jadi orang andalan sih. Sekarang yang ketiga, supaya Islam itu berkemajuan, insya Allah cukup. Supaya Islam berkemajuan itu adalah bagaimana gerakan amal nyata, bukan menjadi cuma jargon, tapi ada buktinya. Orang iman itu kan bukan cuma kemudian tasdik. Orang iman itu bukan kemudian cuma dengan lisannya meyakini tok Gusti Allah ada, lisannya mengatakan iya. Tapi perlu adanya yang namanya amalun bil arkan. Itu baru dikatakan orang iman yang benar. Nah, bermuhammadiyah yang benar, orang cukupnya Muhammadiyah. Ya, kemudian apa? Cuma aktif di Muhammadiyah? Enggak. Ada amalan yang nyata yang bisa bermanfaat bagi umat keseluruhan, khususnya Muhammadiyah. Umumnya adalah untuk masyarakat yang ada di sekelilingnya. Harus ada amalnya. Maka di Muhammadiyah itu kan mulai dari yang namanya pendidikan. Di sini sudah mulai di Jayapura ada TK, bagi TPQ, ya. Jadi TK ada, TPQ ada. Ini menjadi salah satu wadah bagaimana kita akan memiliki kader kalau tidak punya yang namanya tempat pengkaderan. Tempat pengkaderan yang terbaik itu ada di tingkat pendidikan. Maka saya bisa menyimpulkan, bisa nangkene sini wong nome belaka. Yo heran kare sampean dua anak lanang nom apa ora sih? Yo bocah nom apa ora sakayung langka kabeh. Itu karena apa? Pendidikannya itu belum banyak. Coba kalau nanti punya SD Muhammadiyah, nah itu menjadi tempat. Kayak kalian rencana orang SD Muhammadiyah. Langsung SMP, si TK langsung loncat. Buat SD Muhammadiyah yang lain daripada yang lain. SD Muhammadiyah plus kita gunakan kalimat plus agar positif karena selama ini agar plus negatif. Ya benar. Sekarang padahal plus itu kan sebenarnya positif, tapi ketika digunakan maknanya jadi negatif. Saya juga bingung. Pijet agar harus plus orang benar gak mesti. Konotasinya mesti nggak baik gitu. Nah, maka kita gunakan SD Muhammadiyah plus. Nah, biar menjadi baik plusnya benar-benar positif. Nah, yang lain pulangnya duhur, di sini nanti pulangnya sore misalkan. Anak berangkat terapi, pulang berangkat sudah mandi. Wah, orang tua tinggal nyambut di rumah. Tocer yang kayak gitu.
wis mesti payu panjaluk regan pira bayar gelem bayar. Berangkat anak kan rapi, pulang sudah rapi lagi. Adusin yang kono sekalian, ganti bajunya di situ. Nanti sekaligus ada materi tambahan agama yang lain. Wah, mesti laris. Ulanane ora susah geger wedi kaya rame-rame. Ya, anggar sekolah negeri kan jaluk bayaran wedi yo. Anggar swasta ora usah wedi. Sabulan 500 kayak gue. Tapi wani pasti. Karena apa? Di situ makannya di situ, luhurannya di situ, ngajinya di situ. Luar biasa. Orang pengen aja pengen tokoh diwujudkan ini dalam rangka menjadi Islam yang berkemajuan, itu harus diwujudkan, amalnya nyata. Kalau Pak Jito pernah sampaikan, Cik, sampai orang ke pendidikan dia turun duit kadre. Memang pernah menyampaikan gitu ya Pak Cik. Ingat gak Pak Cik, ketika saya datang ke rumah jenengan, Cik, gawe pendidikan akan orang kan aku nantinya turun duwe wong sing bisa bergerak di dunia pendidikan yang handal. Ya, uang kan anak bulan nang grono anak jaluk dong baik daripada orang kok gawe. Mumpungnya lagi bangun. Bener Pak Kiai, daripada uangnya duitnya nganggur orang gawe-gawe neng gawe nang bae. Ya. Makanya yang ada sekarang buatnya itu adalah kesehatan. Misalkan di Banjarnegara kesehatan. Kepengen cita-citanya malah pengen buat semacam LKSA ya, lembaga kesejahteraan anak itu yang dulu namanya panti kan sekarang LKSA. Pengennya dulu kalau nggak salah punya cita-cita itu ya Pak. Itu bagian daripada bukti nyata kalau ingin kemudian berkemajuan ada amal nyatanya. Jadi nggak bisa kalau kemudian ada Muhammadiyah, ada Isya kondisi itu nggak ada apa-apanya. Itu perlu di apa ya? Nah, perlu dipertanyakan dan perlu main yang jauh. Ya biar kemudian apa tahu, oh di sana-sana ada yang kemudian ternyata mereka Muhammadiyah sedikit tapi begitu mercusuar amal usahanya banyak. Ya, ini penting karena apa? Ketika kita punya panti asuhan, ketika kita punya tempat-tempat pendidikan, disitulah doktrin keislaman dibumikan, doktrin Muhammadiyah dibumikan. Hanya yang terbaik itu adalah melewati pendidikan. Jangan ditanya soal pendidikan. Negara saja pendidikannya, jumlah tempat pendidikannya tidak ada apa-apanya dengan Muhammadiyah. Mulanya aja gawe ngambek Muhammadiyah negara. Angger gawe ngambek tutup kabeh berat. Ukut kabeh tutup sekolahnya, antine tutup kabeh. Wah, berat bangkrut negara. Ya, aja gawe ngambek Muhammadiyah. Ya, maka terus harus sama-sama sinergi karena Muhammadiyah ini bareng dengan pemerintah bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang terakhir adalah kalau ingin kersana unggul berkemajuan, jalin ukhuwah yang baik. Harus menjalin ukhuwah, kita nggak bisa berjalan sendiri seperti ini. Jalin ukhuwah, dipanggil dengan pemerintah, jangan anti lah dengan pemerintah ya, karena apa-apa kita juga masih butuh pemerintah. Sampai KTP ini perpanjang ya pemerintah, pajak ya singaring pemerintah, motornya sampai butuh pemerintah. Nggak usah alergi kalau pemerintah ya, nggak usah alergi. Kita tetap menjalin baik. Seluruh sekolah Muhammadiyah itu juga ada hubungannya dengan pemerintah, dengan pendidikan, dinas pendidikan, TPQ ada dengan Kemenang. Jadi jangan alergi, harus kemudian bersinergi dengan pemerintah. Makanya dipanggillah di tingkat kecamatan. Kita bersinergi dengan ikhwanuna, dengan saudara kita, saudara muda kita dari Nahdlatul Ulama. Ya kita kemudian apa? Sinergi sama-sama. Karena tujuannya mesti satu, surga kabeh. Apa sih tujuannya? Kenapa mereka kemudian mau di NU dan Muhammadiyah? Tujuannya untuk menggapai ridho Gusti Allah. Saya yakin sama. Makanya apa? Yang disembah Tuhan yang sama, yang dibaca Quran yang sama, Nabi yang dipuja itu adalah Nabiullah Muhammad, kiblatnya kiblat yang sama. Apa bedanya? Kan bedanya cuma furu'iyah. Bedanya cuma ada dalam hal-hal ibadah yang sifatnya sebenarnya furu'iyah. Soal penting maning sampai ribut di kunut di ora kunut. Soalnya saya kising kunut ya ora kunut, ya ora pada boros sembayangnya ribut baik. Ya iya kan, ngapain juga? Sudah yang kunut jalankan kunutnya, yang tidak ya jalankan dengan tidak berkunut. Semua insya Allah punya dasar masing-masing. Ya, kebenaran itu hanya milik Allah. Diyakini dan saling toleransi.
Toleransinya bukan kemudian kita mengikuti ke tempat lain, enggak. Ketika bersama-sama bisa jadi, ya kan nggak mungkin juga. Contoh nih, contoh. Ini bahasa yang paling mudah. Sampean misalkan perjalanan dari Jakarta, dari rest area. Sing wong Muhammadiyah Pantakon ki masjid NU apa Muhammadiyah? Pantakon apa ora? Wong NU ya orang Pantakon ki Muhammadiyah Pan NU masjid. Ana ora, sing penting judulnya apa? Ya salat. Sing penting judul oke Jumat ya saya mampir kota Jumat pan khotbah. Ya, pan adane loro kayak pan ya terserah karena apa? Itu juga ada kita masuk saja di dalam. Itu kan sebenarnya sudah diajarkan toleransi yang seperti itu. Artinya berjalan saja dengan baik, ya, saling menghormati. Oh ya, keyakinannya Muhammadiyah seperti ini, keyakinannya orang NU seperti ini, keyakinannya orang Persis seperti ini, LDI seperti ini. Yang penting kalau yang jeliwat itu kita sikat sama-sama. Harusnya gitu. Syiah yang lewat sikat sama-sama. Ya, bangsa yang giliwang-giliwang seperti yang sekarang kan baru terbukti nih, baru ada ngaku oh ya gini-gini, dulu mati bela-bela ya, si Panji Tengkorak nah, itu perlu itu. Jadi harus sama-sama kita kawal agama yang benar. Dia kan nggak benar. Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di NU, di Muhammadiyah, di Salafiyah, ada di itu yang harusnya kuat bersatu menghadapi persoalan yang seperti itu. Harus bersatu. Insya Allah Islam akan terus membumi dalam pribadi-pribadi muslim. Sehingga kalau Islam membumi dalam pribadi-pribadi muslim, saya pernah menyampaikan kan tentang bagaimana Syekhul Islam, salah satunya adalah Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi yang pernah saya sampaikan itu, bahwa ketika Islam sudah membumi, maka Islam akan naik peringkat grade-nya menjadi orang-orang mukmin yang haqqo. Kalau mukmin yang haqqo pasti unggul berkemajuan dan tidak mudah digoyahkan oleh musuh-musuh Islam.